Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Nafisa Nursari. Gimana kabarnya sahabat Nafisa Nursari? Semoga selalu dalam keberkahan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Nafisa Nursari, hari ini saya jadwalnya bertani ya. Jadi mau potong pucuk atau culik induk. Nah, untuk proses culik induk kali ini memang bukan aglo-aglo yang berkelas ya, namun karena namanya juga hobi, jadi bagaimanapun kalau bisa dikerjakan ya dilakukan aja. Syukur-syukur nanti ada pemasukan atau keuntungan dari proses ini. Sahabat Nafisa Nursari, bagi Anda yang punya tanaman yang lama nggak mengeluarkan tunas atau nggak mengeluarkan anakan dan Anda ingin memperbanyaknya, metode ini bisa dilakukan. Jadi intinya itu kita potong tanaman yang bagian atas dan kita sisakan bonggol. Nanti harapannya dari bonggol itu akan keluar tunas baru, dan bagian tanaman yang atas itu juga segera tumbuh ya, bisa tumbuh lagi. Jadi minimal jadi dua. Jenis-jenis apa aja yang akan saya culik induk hari ini? Ada ini twinkle pink ya, ini heng-heng, ini ada pink ruby kalau nggak salahnya, ada 2 pot ya. Ini ada green legacy, sama ini ada gadis mutasi kalau nggak salah ini ya. Nah, apa sih kelebihan daripada metode potong pucuk atau culik induk seperti ini? Yang pertama, itu sangat aman. Karena apa? Syarat daripada culik induk itu adalah tanaman batangnya sudah keras, akarnya sudah banyak dan tinggi. Artinya dari batang yang panjang itu akarnya sudah tumbuh di bagian atas. Ini makanya ada bekas saya korek-korek seperti ini. Saya pastikan akarnya sudah ke atas ya. Nah, ini semua sudah saya korek-korek seperti ini. Nah, seperti ini. Syarat-syarat yang lainnya tentunya kita harus pakai alat yang steril, juga pakai fungisida maupun bakterisida, tujuannya untuk meminimalisir proses busuk. Khusus hari ini saya memakai pisau baru ya. Ini kemarin saya baru beli. Nah, ini namanya pisau bisturi. Biasanya digunakan untuk operasi ya, atau bedah ya, pisau bedah. Ini kalau beli di alat-alat medis itu sebut saja namanya pisau bedah atau pisau bisturi. Ini jenisnya macam-macam ya. Ini saya menggunakan yang nomor 12 mata pisaunya atau blade-nya. Itu bentuknya seperti ini. Nah, ada runcing-runcingnya seperti itu ya. Ini dari stainless, jadi dia nggak istilahnya lebih steril ya. Oke, langsung aja kita eksekusi untuk proses culik induk hari ini ya. Selain aglonema, nanti saya juga akan eksekusi ini piloviolin ya. Ini waktunya dieksekusi, meskipun daunnya masih belum matur, tapi batangnya sudah panjang, jadi sudah bisa dieksekusi untuk potong batang. Perlu teliti dan hati-hati ya, supaya minimalisir proses cedera atau luka, daripada kalau memang diperlukan untuk dikurangi media, dikurangi aja biar lebih mudah dalam mengeksekusi ya. Nah, untuk bonggol ini biasanya jarang sekali mengalami stres, karena kita mungkin cuma mengurangi sedikit medianya saja, karena tidak perlu membongkar ya. Di risikonya itu sangat minim untuk bonggol terjadi kebusukan.
Ini untuk batang atasnya akar segini aja sudah cukup ya, sudah cukup. Biasanya 1 bulan sudah bisa normal kembali. Ini sengaja tidak saya bersihkan untuk batangnya ya, tidak saya semprot dengan air. Itu tujuan saya supaya ini ya, karena ini saya lihat untuk batangnya bagian atas itu akarnya belum terlalu banyak. Kalau saya semprot air itu sisa-sisa sari makanan tuh banyak yang terbuang, artinya terikut dengan air. Jadi ini sengaja tidak saya semprot air ya, biar tetap ada sisa-sisa sari makanan yang terikut di akar yang batang bagian atas. Untuk pisaunya ini cukup recommended ya, tajam dan kecil. Nah seperti ini. Cukup nyaman juga untuk digunakan. Saya menggunakan antrakol. Nah khusus untuk bekas luka ini, jika banyak mengandung air, itu perlu dilap dengan tisu dulu sebelum dioles dengan fungisida. Jangan lupa untuk bonggol yang bagian bawah itu perlu dikasih label. Biasanya kalau ada daun pancingnya itu masih bisa diketahui, tapi kalau nggak ada daun pancingnya seperti yang ini nggak ada daun pancingnya, itu akan susah diidentifikasi ya. Jadi perlu dikasih nama. Tadi gadis ya, saya tulis tanggal kapan saya eksekusi. Hari ini tanggal 13 bulan 11. Nah untuk proses penanaman itu saran saya gunakan pot yang ukuran kecil aja ya. Ini saya menggunakan pot ukuran 10 ini. Tujuannya apa? Biar bisa lebih mudah untuk dikondisikan. Jangan lupa untuk lubang pot ini diperbesar supaya proses sirkulasi air itu bisa lancar, biar nggak terjadi genangan. Tanam, masukkan sedikit media tanam, kemudian tambahkan ini pupuk slow release. Tunggu luka yang bekas sayatan tadi, kemudian dioles fungisida itu kering ya. Jangan melakukan penekanan terlalu kencang, karena ini akar yang di bawah ini rata-rata akar-akar yang istilahnya masih muda, sangat rawan untuk patah. Media tanamnya ini saya pakai media tanam yang biasa saya pakai, itu kombinasinya sekam mentah, sekam bakar, sama pupuk kandang fermentasi yang sudah digiling. Itu kombinasinya 1:1:1. Nah untuk proses pemadatannya itu saran saya malah pakai air aja ya, artinya jangan terlalu keras untuk ditekan, namun kita perlu pakai penyiraman atau pakai air aja untuk memadatkan medianya. Nah untuk khusus untuk penyiraman yang pertama kali itu disiram sampai full, kemudian untuk berikutnya itu menunggu sampai media agak kering baru dilakukan penyiraman. Biasanya 3 atau 4 hari setelah penanaman ini baru dibutuhkan penyiraman ulang. Nah untuk penyiramannya los untuk yang pertama kali ini ya.
asalkan medianya poros, lubang potnya juga memadai. Kita siram full. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita letakkan di tempat yang teduh dulu. Kita siram dengan larutan B1 ya. Kurang lebih ini dosisnya 1 liter air 1 tutup dalam aja. Tambahkan juga sedikit antrakol untuk sekedar proteksi aja, cukup sedikit aja ya. Aduk. Nah, ini tanian kita hari ini ya, pagi ini. Jadi ini terakhir kita siram dengan larutan B1 dan antrakol. Sebagian daunnya ini saya ikat supaya untuk mengurangi terpaan angin ya. Ini tadi ketambahan emerald sama hot lady. Nah, yang saya siram ini khusus untuk pucuk yang atas, yang bonggol yang bawah tidak saya siram karena kondisinya masih lembab, takutnya malah busuk ya. Oke, demikian tadi tanian kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.